Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Kali ini kita akan berbagi video cara mengaplikasikan sebuah pressure gauge dengan dongkrak botol seperti ini. Kebetulan ini adalah request dari teman-teman subscriber Naga Jaya Hidrolik. Nah, ini akan kita bagikan bagaimana cara mengaplikasikan. Pertama, kita siapkan dongkrak botol seperti ini. Ini adalah dongkrak botol 2 ton ya yang kita pilih. Sebenarnya bebas saja, mau 20 ton, mau 2 ton atau berapapun kapasitasnya bisa kita aplikasikan sebuah pressure gauge ya ke salah satu dongkrak botol. Nah, selain dongkrak botol, material yang perlu kita siapkan lagi adalah pressure gauge-nya sendiri ya, seperti ini. Ini adalah pressure gauge dengan 3500 PSI yang kita pilih ya untuk dongkrak botol kecil seperti ini. Dan kemudian selain pressure gauge kita siapkan juga nozzle, beberapa nozzle seperti ini untuk menghubungkan pressure gauge dengan bodi dongkrak ini nanti ya. Nanti pengaplikasiannya bisa kita jelaskan di berikutnya. Ikuti terus teman-teman ya. Nah, caranya cukup simple teman-teman ya. Pertama, kita akan membongkar dongkrak ini terlebih dahulu sehingga nanti ini terbuka semua, jadi kita bisa melakukan modifikasi khususnya di bagian bawah atau base dongkrak ini, membuat lubang untuk nozzle penyambungan antara dongkrak ini dengan pressure gauge-nya ya. Oke, sekarang langsung kita bongkar saja. Nah, ini dia sudah kita bongkar. Kebetulan kita tidak menunjukkan cara membongkarnya ya teman-teman, karena di video-video sebelumnya juga kita sudah banyak mereview membongkar salah satu dongkrak botol seperti ini. Teman-teman bisa melihat di video kami ya, atau di video sebelumnya. Nah, untuk base ini kebetulan tadi setelah kita bersihkan sudah kita bor ya, sudah kita modifikasi ataupun sudah kita tap. Namun tetap bisa kita jelaskan bagaimana cara memodifikasinya, bagaimana cara membornya, di mana dibor, dan bagaimana cara mengetapnya, tetap kita akan jelaskan. Namun coba kita cek dulu di bagian sini. Pertama kita lihat dulu ya base dongkrak ini. Di sini banyak kita lihat lubang-lubang ya. Kita akan menjelaskan biar jangan salah memodifikasi nanti teman-teman. Ini lubang hisap pompa dari tangki ini terhubung ke sini ya. Kemudian ini lubang oli bertekanan dari pompa ke ruang piston utama di sini. Di sini ada katup ya, ada pelor. Kemudian di sini juga ada lubang, ini adalah lubang rilis yang terhubung ke rilis ini, dan juga terhubung ke bagian ruang piston utama di sini ya. Ya, ini terhubung ketiga lubang ini. Nah, ini dia yang telah kita modifikasi tadi. Sekarang kita akan menjelaskan cara memodifikasinya. Pertama-tama kita akan membuat bor dengan ukuran 5 mili ya, sampai kedalaman ke sini 25 mm kurang lebihnya. Kemudian lubang bor yang 5 mili tadi kita besarkan menjadi lubang bor ukuran 11, karena kita akan mengetap dengan 12 mili ya, seperti ini, dengan kedalaman 10 mili. Karena kita siapkan juga di sini nepelnya ukuran 12 mili ya, sehingga dia pas dia tapnya dengan ulir nepelnya ya. Nah, ini kedalaman mata bornya ini 25 mm. Kemudian dari atas ini kita bor juga dengan mata bor 5 mili ya, dengan kedalaman dari sisi atasnya kedalamannya kurang lebih 5 mili juga ya kedalamannya, sehingga dia berbentuk siku. Artinya ujung lubang yang dibor dari sisi luar ketemu dengan ujung lubang yang kita bor dari sisi dalam ini ya.
Nah, dengan modifikasi seperti ini atau lubang yang kita buat ini, maka di sini akan memungkinkan tekanan yang ada di ruang piston utama ini akan sama dengan tekanan yang akan tersalur atau mengalir ke pressure gauge ini. Nah, itu sehingga pressure gauge ini bisa berfungsi karena tekanan yang ada di piston sama dengan tekanan yang ada di pressure gauge. Oke, nah ini perlu kita perhatikan lagi. Kami ulangi lagi teman-teman, cara penempatan lubang yang kita modif di sini ya. Ketika kita mengebor, jangan sampai mengganggu lubang atau flow-flow yang lain ya. Nah, ini space-nya di sini cukup luas ya. Nah, ini dia cara memodifikasinya teman-teman. Nah, setelah kita melakukan modifikasi atau selesai pengetapan ataupun pengeboran lubang-lubangnya ini, maka jangan lupa ya, kita bersihkan dulu dari gram-gram yang bekas-bekas bor ataupun bekas tabnya tadi ya, sehingga nanti ketika kita pasang berfungsi normal dan tidak terganggu ya sistem hidroliknya ya. Kemudian sekarang kita akan langsung merakit. Setelah kita modifikasi ya, kita akan merakit sekarang. Pertama kita masukkan dulu, di sini ada katup ya, katup utamanya untuk tekanan. Kemudian di sini ada ring untuk mengganjal atau menahan katup biar nggak terlepas dari ruang katupnya. Kemudian kita pasang, nah ini dia linernya ataupun tabung dalamnya. Ini perhatikan ya, di video sebelumnya juga sudah kita jelaskan cara pemasangan tabung dalam ini. Di sini ada tanda-tandanya ya, jangan sampai terbalik ya, nanti tidak berfungsi. Ya, kita putar dan kita kencangkan tentunya di ragum ya dengan kunci pipa. Kemudian setelah kita kencangkan linernya, kita akan memasang tangki atau reservoir ya, seperti ini. Jangan sampai terbalik. Oh, ini coba kita lihat di sini ada filter ya, jangan lupa, ini sangat penting. Kita pasang dulu filternya di bagian sini, baru kita pasang tangki atau reservoir ini. Nah, di sini ada tanda tulisan tangkinya ya di bagian depan. Kemudian kita pasang piston rod dengan top cap di sini. Kita perhatikan di sini ada o-ring ya. Kita cek apakah masih bagus. Ya, kita masukkan top capnya atau glandnya ini. Kemudian bisa ini kita lumasin dikit dengan oli biar lancar. Baru kita tekan, kita masukkan dan kita kencangkan juga di ragum ataupun menggunakan kunci pipa ya. Lalu pemasangan plunger, tapi jangan lupa di sini kita masukkan dulu katup ini ya. Ini katup hisap. Untuk pemasangan ini diikuti dengan ada ring ya, penahan gotri atau katupnya. Kemudian plunger ini kita pasangkan dan kita kencangkan, biasanya menggunakan kunci 19. Kemudian kita teruskan dengan pemasangan soket ini. Ini gampang saja, sudah umum dan sudah sering kita kasih tahu cara pemasangannya. Ada pin di sini. Selanjutnya ini pemasangan release valve-nya. Kemudian setelah release valve-nya selesai kita pasang, kita coba, ini sekarang kita memasang pressure gauge-nya ya. Ini kita tadi menggunakan nevel ukuran 12 mili ya. Setelah nevel pertama kita pasang, kemudian kita lanjutkan dengan nevel yang berbentuk elbow ini ya. Kemudian di sini ada konektornya juga kita bikin agar posisinya tinggi. Jangan lupa ya, jarak elbownya ini dengan dongkraknya jangan sampai terganggu ya putaran daripada pressure gauge ini. Kita kencangkan saja teman-teman, karena ini cukup punya tekanan yang lumayan ya. Kita putar, nanti arahnya, arah depan daripada pressure gauge ini sama dengan arah pompanya ya, kita buat ya, agar pas dan kita gampang
melihat ukurannya ketika kita menggunakan alat ini atau dongkrak ini ya. Nah seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman ya. Ini dia setelah kita pasang. Nah kemudian olinya kita isi. Nanti setelah kita isi oli baru kita tes, kita melihat fungsi daripada pressure gauge ini dan fungsi daripada dongkrak ini ya, setelah kita bongkar tadi dan kita memasang kembali ya. Kita isi oli seperti biasa teman-teman, jangan sampai penuh banget, limitnya di lubang pengisian oli ya. Nah setelah selesai kita mengisi olinya tadi, kita akan coba dulu tanpa beban. Kita lihat dulu reaksi alat ini setelah kita bongkar dan kita modifikasi ya. Nah ini langsung fungsi ya, secara beban tanpa beban langsung fungsi, artinya fungsi klep di dongkrak ini sudah berfungsi, katup-katupnya. Sekarang kita akan mencoba pressure gauge ini tentunya dengan tekanan ya. Kita akan melihat bagaimana action daripada pressure gauge ini. Nah di sini kita tempatkan di pengetesan saja untuk melihat. Dan untuk dongkrak kecil ini teman-teman, kita akan memberikan tekanan pompanya tidak terlalu besar ya, karena ini kecil, dan tekanan di pressure gauge nya juga cuma 3500 ya. Jadi kita lihat. Nah sini ini sudah bergerak ya. Iya, berfungsi dengan normal sepertinya. Ini kita coba dulu di tekanan maksimal ya. Nah kembali kami ingatkan teman-teman, hati-hati untuk mengetes pressure gauge seperti ini ya, jangan sampai jebol atau melebihi tekanan di pompa kita bikin. Nah ini dia maksimalnya. Kita lihat apabila tidak berfungsi dengan normal, jarum pressure gauge ini akan kembali atau turun ya. Namun sejauh ini cukup bertahan dia. Ini dia sudah mengangkat. Kita akan coba turunkan dulu sekali ya. Nah ini dia, kita turunkan ya, jarumnya sudah menunjukkan 0 ya. Kita akan coba lagi untuk melihat bagaimana jarumnya ini sudah berfungsi dengan normal ya. Nah seperti ini. Iya, ini dia, kita bikin maksimal lagi. Nah demikian video kita kali ini, yaitu video cara mengaplikasikan atau menyambungkan sebuah pressure gauge ke dongkrak botol. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kita membagikan video hidrolik kepada Anda. Terima kasih.